Good morning, good morning, good morning. Friends, learners, leaders, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Eloy Zaluhu dalam program Smart Motivation and Leadership atau Theocentric Motivation and Leadership. Nah, hari ini kita berbicara mengenai tema yang sangat penting, yaitu kehendak Tuhan di tengah penderitaan. Atau kalau dibuat menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang selama ribuan tahun ada banyak orang yang memberikan jawaban dan mencari penjelasan. Dalam waktu 5 menit, tentu ini pertanyaan terlalu besar untuk bisa dibereskan. Namun ujung dari sesi ini saya berharap apa yang kita bicarakan mendorong Anda untuk mencari lebih banyak informasi dan referensi supaya pemirsa sekalian bisa punya pemahaman dan jawaban yang menolong kita semua di dalam menjalani apapun itu penderitaan, kesulitan, termasuk virus corona, termasuk kebangkrutan bisnis, PHK, perpisahan keluarga, bahkan kematian, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Nah, tanpa menyederhanakan penderitaan yang dialami oleh siapapun yang sedang mendengarkan pagi ini, mari kita lihat dulu ada 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Ada 4 kemungkinan alasan kenapa suatu penderitaan bisa terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama adalah God's will, kehendak Tuhan. Saya lahir di keluarga mana, saya lahir di suku mana, itu Tuhan yang tetapkan. Saya tidak pernah memilih. Itulah sebab kalau ada orang membenci orang lain karena sukunya, dia bukan membenci orangnya, dia membenci Tuhan yang menciptakannya. Nah, yang kedua kemungkinannya adalah yang namanya itu hukum alam. Jadi sebelum kita lahir, itu sudah ditetapkan hukum-hukum alam. Namanya God's natural law. Salah satunya hukum gravitasi. Jadi kalau kita bermain-main dengan hukum alam, alam ini ada sistemnya. Dan kalau manusia menyalahgunakan sistem ini, maka alam bisa berontak. Gempa bisa terjadi, bencana bisa terjadi. Yang ketiga bisa jadi karena free will, freedom to choose. Manusia diciptakan Tuhan dibekali dengan kemampuan memilih. Waktu tadi pagi alarm bunyi, Anda bisa matiin tidur lagi, Anda bisa snooze, Anda bisa juga melakukan yang ketiga, bangun pagi langsung aktivitas. Anda bisa sholat subuh, Anda bisa saat teduh. Atau bisa juga alasan yang keempat, yang namanya adalah satanic intervention atau gangguan iblis. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup manusia, ada 4 kemungkinan alasan. Karena itu jangan buru-buru juga mengatakan ini kehendak Tuhan. Kenapa? Tuhan menghendaki umatnya, apapun agama keyakinan Anda, supaya berbuat baik. Ada sopan santun, tetapi apakah semua berbuat baik? Tidak. Artinya apa? Ada banyak yang kita lakukan di luar kehendak Tuhan. Kenapa? Karena mungkin hukum alam, mungkin kehendak bebas manusia, mungkin gangguan oleh iblis. Namun, di dalam pengajaran theocentris yang saya kembangkan, apapun alasan kejadiannya, God is in control. Termasuk di dalam menyebarnya virus corona seperti ini. Dan dengarkan baik-baik, virus seperti ini aja sudah membuat ekonomi dunia betapa banyak dampaknya. Bisa kepikir kalau ada 2-3 virus yang lain, bisa berhenti ekonomi dunia. Jadi kita perlu membahas ini. Ingat baik-baik, inilah menjadi pergulatan jiwa dari seorang bernama Epicurus, seorang filsuf Yunani. Ini pertanyaannya. Epicurus, seorang filsuf Yunani, bertanya pertanyaan yang pertama. Mengatakan begini, perhatikan ada 2 kata yang menjadi pergulatan jiwanya. Kata mampu dan kata mau. Perhatikan, kata mau dan kata mampu. Apapun agama keyakinan Anda, saya tanya, apakah Anda percaya dan yakin bahwa Tuhan itu mampu sekaligus mau? Ini pertanyaan Epicurus untuk Anda dan saya. Apakah Tuhan mau mencegah kejahatan dan penderitaan, tetapi Tuhan tidak mampu? Bila demikian, maka itu berarti Tuhan tidak maha kuasa. Yang kedua, Epicurus bertanya, ataukah Tuhan mau mencegah tetapi Tuhan tidak mampu? Itu artinya dia bukan Tuhan yang maha kuasa atau maha pengasih. Jadi Tuhan mampu tapi tidak mau. Atau jangan-jangan pertanyaan yang ketiga, Tuhan mau, Tuhan tidak mampu dan Tuhan tidak mau. Kalau demikian
Pertanyaannya adalah bagaimana dengan virus corona, pembunuhan, bencana alam, anak lahir dengan fisik jauh dari sempurna. Bila demikian halnya, mengapa kejahatan dan penderitaan ada jikalau Tuhan Maha Kuasa sekaligus Maha Pengasih? Atau Epikurus masuk kepada kesimpulan yang keempat. Jangan-jangan Tuhan sebetulnya tidak mau sekaligus tidak mampu. Pertanyaannya, kenapa Anda menyebut Dia Tuhan? Pemirsa, dengarkan baik-baik. Pergulatan jiwa dari Epikurus adalah dia tidak mampu mensinkronkan, memahami dua hal yang paradoks. Paradoks itu adalah sesuatu yang sepertinya bertentangan, tapi sebetulnya itu bisa dipahami dan diterima. Namun pintu untuk menerima ini, apapun agama, keyakinan Anda, dengarkan baik-baik. Namanya iman. Iman itu pertanyaannya adalah datangnya dari mana? Iman datangnya dari mana? Tolong dengarkan baik-baik. Dari informasi dan referensi yang Anda terima sejak Anda masih kecil sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah informasi dan referensi membawa Anda bertanya seperti Epikurus? Dan akhirnya Anda meragukan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi. Atau sekali lagi, apapun agama keyakinan Anda punya informasi dan referensi yang akhirnya Anda meyakini God is in control. Bahwa ini paradoks. Dan pintu menuju yang paradoks ini adalah iman. Nah, pertanyaannya bagaimana menjelaskannya? Ini membutuhkan waktu yang lama. Dan kita bisa lanjutkan minggu depan. Tetapi yang saya harapkan adalah sesi yang cuma 5 menit ini menolong Anda, merangsang Anda, mendorong Anda untuk apa? Cari informasi dan referensi yang membuat Anda di tengah penderitaan yang sedang dihadapi bisa menolong Anda untuk bisa tetap bertahan. Artinya apa? Kita harus waspada. Yang namanya virus corona, kita harus waspada. Pemerintah sudah melakukan banyak hal dan kita juga harus melakukan bagian kita. Cuci tangan, dan kita berbicara mengenai ekonomi yang semakin menantang ini, ya kita harus berpikir lebih baik. Kita harus lebih kreatif lagi supaya potensi terbaik bisa keluar. Tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lain. Kita lakukan bagian kita dengan baik. Namun ingat baik-baik, di tengah semua hal yang bisa kita lakukan, apapun agama keyakinan Anda, God is in control. Itu harus dipahami, dan harapan saya setelah Anda mendengarkan semua ini, Anda mau search di Google, Anda bertanya kepada orang-orang untuk betul-betul bisa memahami apa kehendak Tuhan di tengah penderitaan. Atau Anda bisa menjawab kepada anak-anak yang bertanya, mengapa Tuhan yang baik sekaligus Maha Kuasa mengizinkan penderitaan terjadi? Pertanyaan ini penting dan kita harus bisa menjawabnya agar kita tidak berakhir seperti Epikurus. Karena itu minggu depan kita akan lanjutkan dengan pemahaman yang lebih mendalam. Until then, keep the smile, be the 10Xers!